pagi, nama saya Calvin Sodo, NIM 18 G4002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat dua project untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah spreadsheet. Yang pertama, saya akan membuat pivot tabel mengenai daftar penduduk Desa Duri Kepak. Lalu yang kedua, saya akan membuat makros bertema jemuran laundry. Berikut langkah-langkahnya. Baik, yang pertama kali ini saya akan membuat pivot tabel berdasarkan soal yang ada. Mari kita isi. Untuk yang pertama kita harus menghitung gaji per bulannya. Yang diketahui bahwa per minggunya kan ini yang pertama 300.000, maka kita harus kalikan 4. Nah, ini kan ketemu, langsung kita double klik saja supaya dia hasilnya sampai ke bawah. Lalu yang kedua itu masuk polisi itu. Jadi ini kan ada dua kondisi, berarti pria dengan menikah itu. Berarti kita harus pertama menggunakan if. Lalu kita menggunakan and juga. And. Nah, di sini kita harus memasukkan pria sama dengan kan pria. Lalu yang kondisi kedua itu kan apakah dia menikah atau belum. Nah, ini menikah. Nah, setelah itu ini jangan lupa diberi sama dengan. Lalu yang ini, lalu dia dinyatakan lulus atau gagal. Gini. Oke. Lalu kan sudah kita ketahui bahwa dia ketika pria dan menikah itu berarti artinya lulus. Nah, ini kita cek yang lainnya gagal. Ini pria dan menikah berarti kan dia lulus. Lalu untuk yang kedua ini kita akan memasukkan dia tergolong orang kaya atau tidak. Jadi rumusnya itu adalah kita menggunakan if, lalu diarahkan kepada gaji per bulannya itu. Ketika lebih kecil dari 2.500.000, maka dia dapat digolongkan ya atau kaya atau tidak. Berarti kan kita masukkan tidak ya atau ini tidak. Oke. Nah, ini kan karena dia gajinya 1.200.000, maka dia tidak kaya. Ketika 4.500.000 sampai 2.800.000 ini berarti masuk kaya. Lalu untuk yang menikah lagi itu adalah rumusnya adalah sama dengan kita gunakan if. Ketika dia di sini statusnya menikah, langsung saja kita tuliskan ketika menikah, maka dia tidak boleh ini sama dengan tidak boleh. Tapi ketika dia selain menikah itu nanti kondisinya akan boleh gitu. Kondisinya akan boleh. Oke, kita akan beri tutup. Nah, ini kan ketika dia menikah berarti kan tidak boleh. Lalu kita klik ke bawah, ketika dia duda atau belum menikah maka boleh. Lalu untuk mengetahui berapa jumlah orang kaya atau tidaknya ini, maka kita harus menggunakan rumus count if. Nah, ini kan berarti kaya atau tidaknya berarti kita ambil aja sama dengan count if. Nah, count if ini diklik 2 kali. Lalu kondisinya itu kita ambil dari sini. Apakah dia orang kaya atau tidak. Nah, ini kan sudah kita masukkan. Kita
istilahnya kita cari yang ya itu. Nah ini kan hasilnya kan 15, yang kaya itu jumlahnya adalah 15. Lalu untuk yang apakah boleh masuk, ini maaf, ini ada kesalahan bahwa ini polisi. Kita ambil saja seperti rumus tadi, count if, terus kita ambil seperti yang tadi juga, ini kita isi menjadi dia lulus. Nah, ada sedikit kesalahan. Berarti kan dia di antara G ini lulus atau gagal. Nah, di sini yang menjadi kesalahan adalah harusnya ini count if. Maaf. Ya, count if. Nah, ini kan benar yang lulus itu ada 3. Lalu yang terakhir kita count if juga. Dari sini boleh atau tidak boleh. Berarti kita kan mencari data di sini boleh. Berarti kan kita mengartikan boleh. Berarti yang boleh ada 13 orang. Lalu ini kita masuk ke pivot tabelnya. Pivot tabel itu kita bisa masuk ke insert atau pivot tabel. Kita pilih areanya. Ini kan kita pilih areanya. Kita ambil aja di sini. Oke. Di sini saya akan membuat di new worksheet. Jadi akan ada halaman baru. Nah, setelah itu nanti pivot tabelnya itu saya akan mengisinya mencari pria yang berjenis kelamin orang yang berjenis kelamin pria dan belum menikah. Nah, ini itu kita bisa saja dengan cara taruh di filternya itu status sama jenis kelamin. Itu kan buat kita nanti menentukan data mana yang akan kita ambil. Lalu di sini ada saya ambil nama itu kita carikan di rows ini di kirinya. Lalu kita ambil rata-rata atau total gaji per bulan atau per minggunya dia. Nah, ini sumnya sudah keluar. Nah, kita mau cari contoh, sebagai contoh ini orang yang belum menikah, terus dia pria. Nah, ini kita sudah menemukan bahwa fungsi pivot tabel ini menemukan, maksudnya menseleksi mana saja yang belum pernah menikah, terus yang pria. Nah, ini kita ketemu namanya Iron, King, Queen, Tene, Tina, dan Tono. Begitu. Ini hanya penamaan saja. Kenapa ini Tina ada di sini? Karena di sini itu datanya ada yang bernama Tina, itu dia digolongkan sebagai pria. Ini nomor 3. Nah, itu kan untuk yang pertama ya. Kalau kita mau mencari yang selain itu, kita bisa aja kita masukkan lagi ke pivot tabel. Kita pilih data-datanya yang tadi juga. Kita di new worksheet lagi. Lalu kita masukkan aja, misal namanya di rows lagi, jenis dan statusnya ini. Nah, semisal kita sekarang mau mencari yang wanita. Oke, wanita. Terus statusnya itu dia misal duda. Nah, duda itu dia kira-kira gaji per bulannya itu berapa. Kita kan masukkan aja gaji per bulannya. Nah, ini berarti kita sudah belajar mengenai pivot tabel, bahwa yang pertama itu wanita dan duda, itu berarti ada 2, namanya Badi dan Tino, dengan gaji per bulan 6.400.000 dan 1.600.000. Pria yang belum menikah itu berarti totalnya ada 6 orang. Iron, King, Queen, Tene, Tina, dan Tono.
semuanya jadi, kita bisa membuat untuk perbandingan menggunakan chart. Nah, di sini saya akan menggunakan kolom chart. Nah, dapat dilihat bahwa pria yang belum menikah, Iron memiliki gaji per minggu sebesar per bulan 1 juta, dan mingguannya itu per minggu adalah 2,5 juta. Lalu untuk yang kedua, ini perbandingan antara dari wanita dan wanita duda ada 2, lalu kita bandingkan menggunakan ini saja kolom chart juga, dimana Badi memiliki gaji bulanan lebih tinggi dibandingkan Tino. Sekian penjelasan mengenai pivot table. Oke, sekarang kita lanjut kepada makros. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita melakukan save as, dimana ini saya beri nama UA1, lalu ini enable work supaya makrosnya bisa berjalan. Lalu saya akan mengangkat tema adalah jumlah laundry, berarti saya akan membuat nama, pukul, lalu ini tanggal, pukul, berat, jasa, KG, dan harga. Setelah ini semua terbentuk, kita masuk ke developer, lalu Visual Basic, lalu kita pencet ini aja, user form. Kita masuk ke picture ini saya akan memberikan warna ini, lalu kita masuk ke memberikan label, yaitu memberikan judul kita jemuran laundry. Nah, ini sudah, saya perbesar dulu karena ukurannya mau saya perbesar juga. Ini masuk ke font, saya mau bold ke 16, lalu saya akan masukkan ini untuk label-labelnya. Yang pertama ada no, yang kedua tadi kan kita ada nama, terus ada tanggal, lalu untuk yang pukul nanti akan saya otomatis. Lalu kita masukkan saja yang berat, kita masuk ke ini berat. Lalu untuk jasa, KG dan harga. Yang terakhir ada KG dan harga. KG, lalu yang terakhir ada harga. Oke, di sini kalau kurang besar, kita dapat perbesar di sini. Kita tarik aja, lalu kita pindahkan sini. Lalu kita akan memasukkan untuk text boxnya di sini. Akan saya beri nama ini no. Ini ada nama, tanggal, lalu yang pukul tadi itu tetap dibuatkan untuk text boxnya. Text boxnya itu sama dengan di sini itu pukul. Tapi karena itu anggap saja itu tidak ada karena saya akan otomatisasi nantinya. Lalu di sini ada untuk berat. Ini ada jasa. Lalu ada lagi untuk KG. Lalu ada harga. Lalu kita membutuhkan untuk buttonnya gue di sini, save dan quit nantinya. Maaf, salah. Di sini salah. Kita buttonnya pakai yang command button ini. Kita beri nama save.
Satu lagi adalah quit. Di sini saya beri nama quit. Oke, untuk save-nya ini kita harus melakukan penyesuaian. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat ada sedikit contoh yang jadi saya tidak perlu untuk mengcoding dari awal karena untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya akan menyesuaikan. Ini yang kolom pertama itu kan ada nomor, benar ya? Ada nomor. Terus ini ada untuk nama, lalu ini masih tanggal, ini kita ubah-ubah aja, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini kan tadi kolom itu kan pukul 7, ini saya beri nama time itu untuk mengotomatisasi supaya waktunya tidak perlu diisi tapi sudah terisi sesuai jam penginputannya. Lalu ini ada berat, saya masukkan berat, jasa, KG dan harga. Oke, di sini kita ubah 6, 7, 8. Oke. Di sini kita menyesuaikan juga untuk teks nama. Di sini nama. Lalu sini ada tanggal. Berat. Jasa. Lalu ini akan saya tambahkan untuk kilogramnya itu, kg-nya itu berapa. Kg-nya. Oke. Ada kg. Lalu saya di sini berguna untuk sheet ini. Sheet ini untuk harus disamakan dengan yang ada di sini, sheet ini. Lalu untuk di sini itu menyesuaikan untuk kita input nanti masuk ke kolom berapa. Misalnya 1 ya nanti akan masuk ke kolom 1 di sini. Gitu. Lalu setelah itu saya akan membuat tombol quit-nya itu saya harus unload ini. Jadi nah, ini unload, kita hapus subnya 1. Oke, mari kita coba untuk mengeran. Ini kan nomor 1. Terus nama Udin. Tanggalnya 22, berat 5. Oh, ini maaf. Saya ada kesalahan. Di sini berat dan kilo kita jadikan satu saja. Beratnya ini dihapus. Ini kita geser. Ini kita geser saja. Oke, berarti kita view jasa berat. Berarti KG itu kita hilangkan. Ini KG saya hilangkan. Ini 7. Ini KG saya hilangkan. Oke, gitu. Nah, mari kita coba run lagi. Oke, ini di sininya belum saya hapus. Bentar. Oke, ini saya naikkan. Lalu kita coba run. Nah, di sini nomor 1 Udin, tanggal 22, berat 5, jasa cuci kering. Lalu ini harga 45.000. Lalu kita save, nanti akan masuk ke sini. Benar ya? Bahwa datanya itu sudah masuk ke sini. Lalu ini quit-nya. Baik, itu dia adalah hasil dari pivot tabel dan makros yang sudah saya buat. Saya Calvin Husodo, NIM 18 G4002. Saya pamit undur diri. Terima kasih.